أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنت اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-hartamu, anak-anakmu membuat engkau lalai kepada Allah, karena sungguh yang demikian itu adalah perbuatan yang merugikan buat dirimu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang telah mengotori hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Hidup, yang telah memberikan nikmat hidup kepada kita. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, yang mendenyutkan jantung kita di hari ini bukanlah kita, tetapi yang mendenyutkan setiap jantung itu adalah yang Maha Hidup tadi. Dan yang Maha Hidup tak pernah memberitahu kepada kita seberapa banyak lagi sisa denyut jantung kehidupan kita itu. Maka sebelum yang Maha Hidup mengambil kehidupan kita, mari di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, di hari yang fitrah ini, kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengakhiri kehidupan kita. Di saat nikmat kehidupan itu diambilnya, kita akhiri dengan husnul khatimah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia pilihan Allah yang sangat mencintai umatnya, apalagi umatnya di generasi terakhir ini. Pernah Rasulullah sujud 3 hari 3 malam berlinang air mata. Di dalam sujud dan doanya dia bermunajat,
agar umat terakhir ini, karena begitu besar dan banyaknya godaan akhir zaman, huru hara akhir zaman, maka banyaklah umatnya yang di akhir zaman tersesat di jalan Allah. Maka Rasulullah jauh-jauh sebelum hari bermohon dalam munajatnya, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rabb, selamatkan umatku, bimbing umatku. Begitulah besar cintanya Rasulullah, terutama kepada kita umat-umat terakhir ini. Maka dari itu bermohonlah dalam setiap munajat kepada Allah agar ditumbuhkan rasa rindu di hati ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kerinduan kepada Rasulullah itu kita jemput cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang dimuliakan Allah, ini adalah hari kemenangan kita. Ini adalah hari yang sangat mulia bagi kita yang telah dikarantina oleh Allah 1 bulan penuh di dalam kepompong Ramadan yang telah kita lewati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari ini Allah telah kembalikan kepada fitrahnya siapa-siapa yang telah berpuasa selama bulan Ramadan, siapa yang menjalankan sungguh-sungguh bulan Ramadan ini, baik siang harinya apalagi di malam harinya, siapa yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah itu, maka di hari ini Allah resmikan si hamba itu, orang-orang yang berpuasa itu dikembalikan kepada fitrahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka hari ini terimalah kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah, terimalah kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah, karena di hari ini Allah dengan kuasanya, dengan kasih sayangnya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka lahirlah dia kembali seperti bayi yang baru lahir. Inilah fitrahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baiklah, jangan ragu akan hal itu, bahwasanya Allah punya kasih, bahwasanya Allah punya sayang. Allah limpahkan makfirahnya kepada kita semua. Maka ketika Allah telah menjatuhkan nikmatnya itu kepada kita, maka di hari ini kita sambut nikmat Allah itu dengan petikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan petikan takbir kemenangan, karena inilah kalimat takbir, kalimat kemenangan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat takbir adalah kalimat kemenangan kita semua. Inilah kekuatan sebetulnya di dalam takbir itu. Di dalam takbir itu ada semangat perjuangan kita semua. Takbir adalah menyambut kemenangan. Di mana-mana mulai 1 Syawal tadi malam, selepas maghrib, ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, di seluruh penjuru negeri, tak ada satupun negeri yang tanpa terkecuali mereka di sana umat Islam memikirkan takbir, kalimah Allah, tahmid, tasbih, tahlil. Inilah kalimah-kalimah kekuatan-kekuatan kita yang menyatukan kita dalam bingkai La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kalimat La ilaha illallah itu. Kita bersatu dengan takbir, dengan kalimah La ilaha illallah. Kita disatukan oleh Allah di bawah panji-panji kebesarannya. Maka hari ini di seluruh penjuru bumi ini umat Islam menunjukkan kekuatannya. Maka hari ini kita berkumpul di tanah lapang ini. Inilah kekuatan umat Islam itu. Jamaah yang mulia,
maka kita sambutlah kemenangan itu dengan takbir. Mulai dari rumah tadi kita bertakbir, sampai ke tanah lapang kita bertakbir, dan hari ini kembali dari tanah lapang sampai ke rumah ini, iringilah setiap langkah itu dengan petikan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang mulia, berbahagialah hari ini karena Allah telah memuliakan kita. Allah telah kembalikan kita fitrah kita dengan puasa yang telah kita lakukan. Dua kebahagiaan bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apa itu dua kemuliaan? Apa itu dua kegembiraan? Orang yang berpuasa bergembira di saat dia datang berbuka. Yang kedua, orang yang berpuasa itu gembira dan bersenang hati karena dengan puasanya ia berjumpa dengan Tuhannya. Maka saksikanlah kebesaran Allah itu, kehadirannya di tengah bersama, rasakan hadirnya, karena dengan puasanya kita berjumpa dengan Tuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah hari-hari bahagia. Tak ada yang tak boleh tak bahagia di hari ini. Kita semua, seluruh kita wajib merasakan kebahagiaan hari ini. Jangan ada di antara kita yang tidak bahagia hari ini. Kenapa tak bahagia? Inilah saat-saatnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keluarga kita. Jarang-jarang kita seperti ini kumpul bersama-sama. Satu kali dalam satu tahun kita jumpa bersama-sama, kumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Yang jauh telah mendekat, yang jauh telah datang, dari perantauan telah pulang, yang dekat pun telah merapat. Semua berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, berbagi kesenangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka nikmatilah rizki Allah. Maka nikmatilah ketika Allah telah menyatukan hatimu. Hari ini Allah menyatukan hati kita. Maka mari kita nikmati ketika Allah menyatukan hati kita ini. Bergembiralah, berbahagialah karena Allah menyatukan hati kita. Tapi di hari ini tidak semua rasanya yang merasakan kebahagiaan itu. Karena di tengah-tengah kita kumpul dengan ayah dan ibu kita, kita kumpul dengan anak-anak kita. Ternyata tak semua di antara kita yang bisa kumpul dengan ayahnya. Tak semua di antara kita yang bisa kumpul dengan ibunya. Tak semua di antara kita yang bisa ngumpul dengan anak-anaknya. Kemarin mereka masih bersama kita, hari ini mereka telah tiada. Hanya ada kuburan mereka di hadapan kita. Hari ini kita kumpul sama anak-anak kita yang dari rantau telah pulang, tapi tak semuanya yang pulang dari rantau. Hanya dengan pesan SMS, dengan video call ayah, ibu, kami tak bisa pulang karena kehidupan kami di tanah rantau seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena ini adalah hari bahagia, hari kemenangan. Maka siapa-siapa yang merasakan bahagia hari ini, maka bagilah kebahagiaan itu dengan saudara-saudara kita. Maka inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Hari ini adalah hari bersilaturahmi. Hari ini adalah hari berkunjung-kunjung. Hari ini adalah hari merapatkan silaturahim. Maka temuilah sanak famili kita, temuilah tetangga-tetangga kita, berbagi kebahagiaanlah dengan semua-semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, berbagilah, karena kehadiran kita bisa insya Allah mengobati hati saudara-saudara kita yang tak bisa hari ini merasakan nikmat itu. Dengan kehadiran kita mungkin terasa kembali kehadiran ayahnya, dengan kehadiran kita terasa kembali kehadiran ibunya, dengan kehadiran kita terasa kembali kehadiran anak-anak yang dicintainya. Maka hari ini jangan lewatkan satupun kesempatan untuk berbagi kasih, berbagi sayang dengan saudara-saudara kita. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak kita hari ini berbahagia, hampir semua anak, karena seminggu menjelang Lebaran datang, kita sudah persiapkan hal-hal terbaik untuk anak-anak kita. Kita belikan baju baru, kita kasih uang belanja, apalagi bagi mereka yang tunai melaksanakan Ramadan penuh hari ini, kita kasih banyak hadiah. Beruntung mereka karena mereka masih punya ayah, beruntung mereka karena mereka masih punya ibu. Kita adalah ibu-ibunya, ayahnya yang bisa memperhatikannya. Tapi ingat, di negeri kita ini ada anak-anak kita yang hari ini mereka tak punya ayah, yang hari ini mereka tak punya ibu, yang hari ini mereka tak punya ayah dan ibu. Bagaimana mereka akan merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya satu Syawal, nikmatnya kemenangan ini? Maka Rasulullah sampaikan, kalau engkau ingin melihatku, kalau engkau ingin jumpa denganku, temui aku di kalangan orang-orang yang susah, dan temui aku di kalangan anak-anak yatim dan anak-anak yatim piatu. Sungguh aku akan berada di sana. Maka berbagilah kebahagiaan dengan anak-anak kita itu. Kalau kau ingin jumpa dengan Rasulullah, kalau kau ingin dapat kasih sayang dari Rasulullah, ketika engkau belai kepalanya, ketika engkau usap kepalanya, Rasulullah meredai kita semua. Maka di sanalah jatuhnya kasih sayang Rasulullah kepada kita. Maka di hari yang baik ini, jangan ada anak-anak kita yang tak punya ayah, yang tak lagi punya ibu, yang tak punya ayah dan ibu, meneteskan air mata. Dosa kita semuanya, dosa akan kita bawa selamanya. Ketika di hari yang berbahagia ini, mereka tak dapat menikmati kebahagiaan itu. Maka selaku hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, selaku hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, yang telah diselamatkan oleh Allah dengan puasa yang telah dilakukan ini, maka berbagi kebahagiaan, itulah jawabannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari berbagi kemuliaan sesama kita yang tak mampu, bagi kemampuan kita. Semua kita hari ini tak ada lagi yang tak mampu rasanya. Mari kita bagi kebahagiaan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang mulia, 1 tahun ke depan, semakin berakhir-akhir zaman ini, kehidupan semakin sulit, kehidupan semakin berat, huru hara akhir zaman itu semakin luar biasa. Karena sayang Allah sama kita untuk menghadapi 1 tahun ke depan kehidupan kita dengan lembaran baru kemarin, maka Allah persiapkan kita 1 bulan selama bulan puasa di karantina seorang hamba itu. Allah persiapkan seorang hamba itu agar dia bisa menghadapi 1 tahun ke depan kehidupannya itu. Diadakanlah pelatihan, Allah langsung menjadi murabbinya, Allah langsung menjadi pendidiknya, Allah langsung yang menjadi pembimbingnya. Kita dididik oleh Allah bagaimana mengelola hati, bagaimana mengendalikan diri. Karena apa? Beratnya kehidupan di masa yang akan datang itu akan semakin berat dirasakan jikalau kita tak mampu mengendalikan diri. Semakin mampu kita mengendalikan diri, maka semakin mudah kita rasakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Semakin pandai kita mengontrol diri kita, menjaga diri kita, tahu akan diri kita, mengendalikan diri kita, nafsu kita, semakin selamatlah kita dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita tak mampu mengendalikan diri, persoalan kecil terasa berat bagi kita. Persoalan kecil, masalah besar bagi kita. Kenapa hanya persoalan kecil bisa memecah kita semua? Karena kita tak mampu mengendalikan diri. Tetapi seberat apapun persoalan, seberat apapun masalah, kecil semua itu, karena masing-masing kita mampu mengendalikan diri. Maka di Minangkabau kita kenal dengan surau. Surau itu adalah tempat ba iyo.
Kita orang Minangkabau diajar untuk baik iyo dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Bukan rapat, bukan diskusi, tapi ba iyo bagaimana menyelesaikan ba iyo lah. Kalau kita pandai ba iyo ndak do ndak kaselesai nang kita urus di negari ko insyaallah. Tapi kalaulah kita ndak pandai lai ba iyo menggadangkan diri surang-surang, ego surang-surang, maka alamat negari akan hancur binaso. Jamaah, di bulan Ramadan ego itulah yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikis kesombongan diri, untuk mengikis keakuan diri itu, agar kita bisa sama-sama memandang kita tak ada beda di sisi Allah. Yang membedakan kita adalah derajat takwa kita. Semakin engkau bertakwa, semakin tinggilah nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini takwa itu hadiah dari Allah. Maka hari ini rasakanlah ketika Allah memasangkan baju takwa kepada kita semua. Rasa nikmat baju takwa itu. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, yang pertama akan Allah bukakan pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duganya. Min haitsu la yahtasib. Allah akan bukakan pintu rezeki dari yang tidak diduga-duganya. Maka selepas Ramadan ini, orang-orang yang betul-betul berpuasa akan merasakan rezeki itu yang Allah berikan dari tempat yang tak pernah kita duga-duga. Allah akan mudahkan semua urusan kita. Allah mudahkan urusan orang-orang yang bertakwa itu. Tak ada yang berat baginya. Dan Allah cukupkan kebutuhannya. Itulah 3 janji Allah bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah akan mudahkan urusannya. Allah bukakan rezeki dari pintu yang tak diduga-duganya. Allah cukupkan kebutuhannya. Jamaah yang mulia, mari kita nikmati Ramadan ini dan Syawal ini. Kita nikmati dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, hendaklah engkau takut kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li azwajina wa li auladina wa li masayikhina ya Allah ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ya Rabb, pandanglah kami budak-budakmu, hamba-hambamu yang berkumpul di tanah lapang hari ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan mahabbahmu, dengan pandangan cinta dan kasih sayangmu. Tataplah kami dengan tatapan kerinduan, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami hanyalah hamba-hambamu yang dhaif, ya Allah, yang banyak kurang adab kepadamu, banyak salah, banyak lalai, ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini sempurnakanlah maghfirahmu,
Sempurnakanlah ampunanmu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mata kami yang salah pandang, telinga kami yang salah dengar, lidah kami yang salah ucap, tangan kami yang salah jangkau, kaki kami yang salah langkah, hati kami yang masih dilumuri oleh penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, selamatkan kami, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, dengan rahman-Mu, dengan rahim-Mu, tumbuhkanlah kasih sayang di hati kami, di dalam jiwa kami, di relung-relung hati kami, dan tampakkanlah ya Allah kasih sayang-Mu itu melalui tangan-tangan kami, melalui jasad kami ini. Ya Allah, mudahkanlah kami di hari yang baik ini dengan kasih sayang-Mu untuk berbagi bersama kami. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ayah kami, ibu kami, orang tua yang telah mendahului kami. Ya Allah, jikalaulah sempit kuburnya ya Allah, mohon Engkau lapangkan kubur mereka. Jikalau gelap gulita tempat mereka hari ini ya Allah, Kau kasihlah cahaya ya Rabb. Ya Allah, kalaulah hangat panas rasanya tempat mereka itu ya Allah, bermohon kami, berilah kesejukan di tempat tinggal mereka hari ini di sisi-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Tumbuhkanlah kasih sayang di antara kami bersama. Satukan jiwa kami, satukan hati kami di dalam menatap masa depan kami bersama ya Allah. Ya Allah, turunkanlah berkah untuk negeri kami, turunkanlah berkah untuk negeri kami, dan munculkan dan tumbuhkan juga berkah di bumi yang kami pijak ini. Ya Rabb, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'fu wasfahu, bersalam-salamanlah dan bermaaf-maafanlah, karena dalam salam itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.